Amerika itu pro Israel, kita semua tahu lah bahwa Israel Amerika ini menyeluruh di Asia Tenggara itu condong ke Cina, bukan? Menurut saya itu yang dirasa bahwa masyarakat dunia ini saat ini sedang melihat ke arah Cina daripada Amerika itu sendiri gitu. What's up guys? Welcome back to the channel. My name is Raffi. Today we are here at Arirangga University, which is one of the best university in Indonesia. We will be asking political exchange students their opinions on China and the United States. Thank you for joining me. Let's go. Halo Kak, dengan siapa nih? Mehmet Mas. Tafi. Nih, sebagai orang Indonesia nih, bagaimana pandangan kakak terhadap negara Cina? Apakah lebih cenderung negatif atau positif nih kak? Opini aku pribadi ya Mas, aku melihat Cina ini sebagai sebuah negara yang progresif juga. Karena apa? Dari dulu kan kita dikenalin di sekolah kalau Cina ini komunis. Padahal kan sekarang kita lihat ekonomi Cina ini sangat berkembang pesat. Bahkan hampir semua produk Cina itu masuk ke belahan dunia ini. Oleh karenanya aku bisa bilang bahwa Cina ini mempunyai progres ekonomi yang paling bagus, paling baik lah. Dan juga sekarang Cina itu berani perang dagang dengan Amerika, yang mana ini menunjukkan bahwa Cina sekarang ini sudah menjadi salah satu penguasa dunia di bidang ekonomi. Begitu sih Mas. Oke, Kak Tafi gimana nih? Ya kalau menurutku kurang lebih sama sih. Menurut saya juga China ini salah satu negara mandiri dengan tingkat progresivitas ekonomi yang salah satu negara dengan tingkat progresivitas ekonomi yang paling maju di dunia. Dengan historinya zaman dulu di mana banyak dinasti-dinasti dan kemudian dia berprogres menjadi negara maju hingga sekarang, itu menunjukkan bahwa China menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dari sekarang. Dan seperti yang dikatakan teman saya Mehmet tadi, bahwa China sudah berani untuk melakukan kayak perlawanan politik dagang terhadap Amerika. Itu menunjukkan bahwa dari sisi bisnis, dari sisi ekonomi, China menunjukkan sebuah keberanian bahwa sebuah negara yang bukan negara adidaya mampu untuk menyaingi negara adidaya seperti Amerika. Baik, jadi negara Cina memang lebih berani untuk memasuki pasaran di seluruh dunia kak ya, gitu ya. Dan juga ini Mas, mau tambahan juga. Oke. Cina ini memberikan warna baru dalam dunia ini. Karena apa ya? Kita melihat lah mayoritas negara yang kayak itu kan negara-negara yang basisnya agak kapitalis gitu kan. Oh, iya. Tapi Cina yang mana kita semua tahu lah bahwa politiknya mereka itu sebuah komunis, konsep komunis, tapi mereka juga bisa membuat sistem ekonomi juga yang menguntungkan bagi seluruh rakyatnya, yang mana Thank you Mas Mehmet ya. Oke, thank you Kak Tafi ya. Oke, lanjut. Di dunia barat nih, liputan media tentang negara Cina hampir selalu negatif. Apakah hal itu sama di Indonesia? tergantung golongannya sih Mas. Kalau golongan orang bawah ya, orang yang daerah lah, Cina itu dianggap kayak penjajah gitu. Karena apa? Banyak pendatang dari Cina, diaspora Cina itu datang ke sini itu sebagai kalangan atas lah yang menguasai ekonomi di Indonesia. Itu membuat sentimen negatif itu sering terjadi di Indonesia. Cuman di kalangan orang yang golongan menengah ke atas atau golongan yang berpendidikan itu, Cina itu dianggap sebagai sebuah negara yang mempunyai kemajuan, mempunyai apa ya, hal baru, yang mempunyai hal yang ditawarkan dengan baru di dalam dunia ini. Begitu sih Mas. Kak Tafi gimana Kak Tafi? Ya, kalau dari saya sendiri bisa dilihat dari sisi positif dan sisi negatif. Kalau dari sisi positif, kita melihat bahwa kemajuan teknologi Cina itu cukup maju ya. Jika dibandingkan negara-negara di Eropa, mereka itu bisa membuat sebuah teknologi dengan cost yang rendah gitu. Sehingga hal itu menjadi daya saing tersendiri bagi produk-produk yang dihasilkan dari Eropa, khususnya Amerika juga. Nah, menurut saya dari sisi itu kita bisa menilai hal itu positif, tapi dari sisi negatifnya hal itu bisa merusak pasar, di mana produk-produk Indonesia mungkin akan bersaing secara ketat dengan produk-produk dari China, sehingga ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, bagaimana kita dapat mendorong dari produk lokal supaya kita bisa bersaing dengan produk Cina dengan teknologi yang maju dan harga yang miring itu tadi gitu. Apakah kakak menyadari bahwa Malaysia belakangan ini semakin menjadi sekutu Cina? Apa pendapat kakak tentang hal ini? Malaysia menjadi sekutu Cina. Wah, belum tahu isu itu Mas. Beneran. Kalau Kak Tafi gimana? Kalau saya jujur belum tahu tentang hal ini, tapi mungkin Cina mulai melakukan apa ya, semacam intervensi secara dagang dengan negara-negara, khususnya negara-negara yang dalam posisi ingin ke arah maju gitu, seperti Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain. Dalam sebuah studi tahun 2024 ini, dilihat bahwa Asia Tenggara baru-baru ini cenderung memilih Cina secara politik daripada Amerika Serikat. Apakah hal ini tersebut mengejutkan? Gini ya Mas, kalau saya kan lihatnya kan dari skop di Indonesia dulu ya. Di Indonesia itu kan basisnya agama paling tinggi itu Islam mayoritas lah. Isu yang membuat isu
bahwa Amerika itu pro Israel, kita semua tahu lah bahwa Israel apa tuh Amerika ini pro Israel itu kan nyampe ke sini nih. Ini membuat masyarakat Indonesia itu kayak aku benci Israel nih. Di agamaku nih Amerika jahat ini karena mendukung Israel. Jadi gitu Mas. Makanya Oke, baik, thank you Kak Mehmet Kak. Kalau dari saya sendiri, ini sebenarnya bicara tentang politik internasional ya, di mana kita tahu sendiri bahwa sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Amerika sendiri sudah menentukan posisi politiknya di mata dunia. Sehingga secara histori tadi, bisa dikatakan bahwa secara strategis Amerika sudah menentukan sekutu-sekutunya. Itu sendiri, Cina masih menentukan bagaimana strategi politiknya untuk secara perlahan-lahan bisa mengalahkan Amerika itu sendiri. Jadi mungkin menurut saya itu yang dirasa bahwa masyarakat dunia ini saat ini sedang melihat ke arah Cina daripada Amerika itu sendiri gitu. Oke, jadi perbedaan gitu Kak ya. Studi yang sama ya. 73% responden Indonesia memilih untuk mendukung negara Cina daripada Amerika Serikat. Apakah statistik di sekitar ini orang-orang gimana Kak? Apakah mereka masuk dalam 73%? kalau saya sendiri ya Mas, saya kan sendiri kan tinggal di daerah lah, pedesaan gitu kan. Yang mana ini tingkat pendidikannya maaf ya, mohon maaf ya, agak kurang gitu kan ya. Jadi kayak mereka itu lebih gampang terpampang isu kayak Israel ini teman Amerika nih, gua gak suka Amerika makanya gitu sih Mas. Makanya kalau ada bandingan Amerika apa Cina, mereka condong lebih ke Cina. Kalau Davi gimana Kak? Ya kalau dari saya sendiri ya mungkin kurang lebih ada faktor di mana ada faktor boykot antara perang Israel dan Palestina itu tadi. Tapi di sisi lain kita lihat dari sisi bisnis sendiri, itu kita lihat bahwa sekarang ini e-commerce kan sedang menjamur ya. TikTok mengeluarkan TikTok Shop-nya, ada Shopee, ada Tokopedia dan lain-lainnya. Di situ barang-barang dari Cina masuk dan pertukaran di situ terjadi secara masif kan. Dan kita lihat bahwa di Indonesia sendiri masyarakatnya memiliki tingkat pendapatan yang tidak terlalu tinggi, sehingga barang-barang yang diutamakan adalah barang-barang dengan harga yang murah tapi dengan teknologi atau kualitas yang saya setuju dengan pendapatnya tadi bahwa 73% masyarakat Indonesia lebih memilih Cina daripada Amerika gitu. Oke. Apa pendapat Kakak tentang Amerika Serikat? Amerika Serikat ya apa? Satu kata apa gimana nih? Satu kata. Satu kata ya, oke Mas. Apa ya? Tembak sih. Tembak. Tembak. Oke. Udah? Tembak. Kak Davi gimana? Satu kata aja. Bijak lagi. Dua kata itu, Mas. Ya, dua kata. Sorry. Bijaksana lah gitu. Bijaksana. Bijaksana lah. Oke. Thank you Kak Mehmet dan Kak Davi ya. Mas. Oke, halo Kak, dengan Kak siapa nih? Oke, sebelumnya perkenalkan, namaku Vito dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2022 dari program studi Ilmu Politik juga nih kebetulan. Mau tanya nih, sebagai orang Indonesia, bagaimana pandangan Kakak terhadap negara Cina? Apakah cenderung positif atau negatif nih Kak? Cina kan merupakan terutama negara untuk penghasil beberapa perdagangan dunia lah, menjadi pusat dan juga negara superpower, katakanlah seperti itu. Per hari ini tuh tingkat perdagangan dari Cina sendiri itu meningkat pesat. Perdagangannya itu cukup luas jangkauannya. Mungkin untuk di warga Asia Tenggara juga, itu perdagangan di Asia Tenggara itu meningkat terkait perdagangannya itu, lalu bisa membantu terkait produk-produk dari Cina itu sendiri, lalu disangkut pautkan ke bagian Asia Tenggara. Jadi Cina ini juga memegang paham yang begitu kuat ya. Dalam sebuah studi tahun 2024 nih, terlihat bahwa Asia Tenggara baru-baru ini cenderung memilih Cina secara politik daripada Amerika Serikat. Apakah hal tersebut mengejutkan? Menurutku bukan kita bilang secara menyeluruh saja ya, menyeluruh di Asia Tenggara itu condong ke Cina, bukan. Yang condong ke Cina itu ya mungkin ada, dan juga condong ke Amerika Serikat itu juga ada juga yang ada di Asia Tenggara. Jadi tidak bisa spesifikasi terkait hal itu karena juga banyak membantu terkait bangsa-bangsa yang Asia Tenggara. Terkait branding Cina ini sangat kuat sekali, lalu ditunjukkan langsung dalam pihak Asia Tenggara dan sekitarnya, seperti itu. Oke, baik. Dalam studi yang sama nih Kak, 73% responden Indonesia memilih untuk mendukung negara Cina daripada Amerika Serikat nih. Apakah statistik orang-orang di sekitar ini, apakah mereka masuk dalam 73% ini Kak?
Oke, terkait hal itu ya, bagaimana kita melihat terkait kecondongan Indonesia, yaitu antara ke Cina ataupun ke Amerika Serikat lewat studi tersebut. Mungkin terkait kelayakan mengenai studi tersebut tidak bisa memberikan jawaban pasti ya terkait hal itu, karena mungkin studi tersebut itu ada yang bisa mengatakan kita condong ke Cina ataupun bisa mengatakan terkait condong ke Amerika. Selalu mengacu pada Cina dan apakah mengacu pada segi Amerika. Nah, di Indonesia ini terkait perpolitikan ini sangat pas sekali terkait demokrasi. Karena terkait hal itu Indonesia tidak bisa terpacu dari kedua negara tersebut. Terakhir pertanyaannya kak ya. Apa pendapat kakak tentang Amerika? Satu kata. Amerika ya, kapitalis. Kapitalis. Oke, thank you Kak Vito. Terima kasih jawabannya Kak Yas. Okay guys, that's all for this video. Thank you so much for watching. We hope you learned something. Please like, comment, and subscribe. And I'll see you next time.